Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mendiskusikan tentang topik yang cukup hangat gitu ya, yaitu tentang pengiriman pasukan perdamaian Indonesia gitu ya. Yang tentunya ada beberapa permasalahan-permasalahan yang tentunya nanti akan dibahas oleh para ahlinya. Dan di sini pertama-tama saya ditemani oleh Mbak Winda gitu ya, yang akan membantu saya untuk eksplor lebih dalam, menggali lebih dalam pada narasumber yang cukup populer di sini. Ada di sini Kang Asep ya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Kang Asep ini ahli diplomasi, politik luar negeri dan Timur Tengah. Itu udah ini expert ya. Klop ya. Betul. Sudah ahli gitu ya. Terus ditemani Mas Mahesa, ini ahli juga organisasi internasional. Hello, morning. Morning. How are you? Fine, thanks. All good ya? Ya. Lapar? Iya. Pagi-pagi ya? Just coffee and Ngopi. Mau sharing sama aku nggak? No. Ya gitu. Ya, ini podcast yang kedua ya dari UPNVJ, khususnya hubungan internasional gitu ya. Yang diawali oleh saya, perkenalkan Musa Maliki, dosen hubungan internasional gitu ya. Di sini kita juga semuanya kolega-kolega yang tentunya mempunyai expertise tertentu ya, bukan generalis tapi memang mempunyai ahli-ahli tertentu yang bisa lebih didalami lagi nanti, insight-insight yang bisa membantu teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang mendengar podcast ini. Ya nggak, Min? Iya, betul banget. Dan mungkin kita bisa langsung saja ya menuju topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang keterlibatan Indonesia dalam menjadi bagian dari misi UNIFIL ya, yang mana kita juga tahu bahwa ternyata misi tersebut juga tidak berjalan dengan baik karena memang beberapa TNI kita juga harus gugur ya dalam misi tersebut gitu, yang mana sebetulnya kita sudah bergabung di dalam misi ini tuh kurang lebih sejak tahun 2006 ya. Gimana, Bin? Ini yang populer ini? Melalui kontingen Garuda TNI di Lebanon ya. Lebanon. Iya, betul. Masyaallah, Lebanon. Lebanon ya, bahasa Arabnya. Lebanon. Iya. Antara Israel dengan Hizbullah ya. Dan mungkin ini kita langsung saja menuju ke Mas Asep, Pak Asep terlebih dahulu ya. Mungkin dalam konteks keterlibatan Indonesia ya di misi UNIFIL ini sejak 2006 hingga saat ini ya. Mungkin dari pandangan Pak Asep sendiri itu kira-kira bagaimana sih negara Indonesia itu sebetulnya memaknai gitu ya gugurnya atau terlukanya prajurit Indonesia, dan apakah gugurnya para peacekeepers Indonesia ini memang menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan gitu ya dalam misi perdamaian modern, atau ini justru menunjukkan bahwa pihak-pihak yang bertikai ini sudah semakin tidak menghormati keberadaan pasukan United Nations. Ya, terima kasih Mbak Winda. Saya banggakan juga Mas Musa dan juga Mas Mahesa yang saya hormati. Ada rekan-rekan ya yang saya banggakan juga berbicara tentang ya bisa dikatakan meninggalnya pasukan Garuda di Lebanon ini sebagai, saya katakan, pengorbanan konstitusional tertinggi ya. Karena mungkin kalau lihat dari semangatnya ya, ketika terlibat Indonesia setelah perluasan mandat ya 2006, perluasan mandat PBB yang awalnya berdirinya UNIFIL kan 78 ya. Betul. 425, 426, kemudian diperluas pada 2006 yang asalnya memang keberadaan pasukan itu ya tujuannya yang melakukan stabilisasi ya. Jadi bagaimana menengahi konflik Hizbullah dan Israel ya. Nah tentunya ini satu hal yang sangat menyedihkan ya, dan kenapa saya katakan ini pengorbanan konstitusional tertinggi ya, karena bagaimanapun juga ya menjaga ketertiban dunia ini adalah amanat undang-undang kita ya,
Tapi sisi lain juga jangan sampai ya mengorbankan orang-orang terbaik ya di kita. Dan keterlibatan Indonesia ini luar biasa di UNIFIL ini. Bahkan dari sisi pasukan terbanyak ya. Iya, betul. 1.000 lebih ya. 1.000 lebih terlibat. Nah, kemudian bagaimana kita memaknai meninggalnya pasukan tersebut ya? Karena kita pahami keberadaan pasukan itu merupakan bagian dari diplomasi total ya, diplomasi total Indonesia untuk ya sisi lain meningkatkan bargaining kita juga di PBB ya. Tapi sisi lain jangan lupa juga bagaimana hak perlindungan bagi warga kita di sana. Meskipun dari sisi peralatan alutsista sepertinya juga itu pasti perlu dievaluasi ya. Sementara ini kan pasukan kita ini memang ya tentu dibandingkan dengan pasukan lain ya, alutsistanya mungkin masih sebenarnya ada plus minusnya ya. Ada beberapa produk alutsista Indonesia yang memang dibanggakan di UNIFIL ini, di kontingen ini, yaitu diantaranya ANOA ya, yang produk Pindad ya. Nah itu terbukti memang bisa melindungi dalam beberapa hal, tapi juga faktanya dengan adanya serangan yang sebetulnya terstruktur dan ini jelas-jelas dilakukan oleh Israel ya. Karena dari hasil investigasi. Meskipun di awal mereka denial ya, melakukan dia menuduh ini Hizbullah dan sebagainya gitu. Jadi itu saya memaknai pertama bahwa ini sebagai pengorbanan konstitusional tertinggi dan ini menjadi evaluasi buat kita bangsa Indonesia. Kang, itu sebelumnya udah yang meninggal juga ya? Pasukan-pasukan sebelumnya pengirim. Ada sebenarnya dari Irlandia ada yang meninggal, dari Spanyol pernah juga. Jadi selalu akan ada korban. Selalu ada korban. Harusnya itu jadi kesempatan untuk evaluasi. Ya. Bahkan Indonesia tuh 2024 tuh ada yang luka juga kan. 2024 tuh. Cuman karena mungkin nggak meninggal aja tidak dipublish. Tapi harusnya itu jadi momentum ini juga evaluasi mengenai masih perlukah kita mengirim pasukan ke sana. Karena kalau dalam konteks diplomasi ya sisi lain ya itu juga bagian promosi kita juga. Promosi Indonesia gitu ya. Bahwa kita karena itu meningkatkan bargaining ketika kita untuk bicara di Dewan Keamanan PBB. Faktanya kita sudah memperlihatkan loyalitas kita dalam menjaga perdamaian dunia gitu. Tapi penting memastikan bahwa orang-orang terbaik, kan orang-orang hebat yang dikirim ke sana, orang terbaik itu keamanannya gitu. Pak Presiden press conference berduka dan sebagainya gitu. Gimana? Pak Presiden Prabowo. Iya, harusnya itu. Oh, harusnya berarti enggak dong? Tapi itu tidak dilakukan. Enggak. Dilakukan enggak? Kayaknya dari itu cuman menerima. Iya. Menerima itu aja ya. Cuman menerima. Nah selama ini tekanan-tekanan itu hanya dilakukan oleh tingkat menteri ya. Menteri. Oh mungkin itu karena biasa ya. Oh militer biasa lah. Militer itu dianggapnya itu bagi sesama militer itu pengorbanan gitu ya. Terus simplifikasi banget. Jangan deh. Artinya perlu evaluasi. Oke. Saya jadi ingat budaya Timur gitu ya. Tentang anak-anak kayak ingat aja sih. Kalau baik bagus nggak usah dipuji kalau orang Timur. Udah standarnya kok. Standar. Biasa aja, normal. Kalau salah digebukin, gitu. Nah, kalau di Barat kan beda. Bagus, sukses, capaian, bagus, dipuji, kasih sesuatu. Salah, ya dinasehatin aja. Gitu. Itu mungkin ya kalau kita Timur biasa aja kalau ada. Karena proporsinya emang militer ya siap mati misalnya. Mungkin kayak gitu pikirannya. Makanya kalau dulu kan menjadi kontingen itu kebanggaan. Iya. Saya ada keponakan juga kebetulan yang dikirim. Jadi kayak ke Mekah ini kayak naik haji gitu ya, mati di tempat sana. Tapi bangga. Tujuan mereka tuh nggak ada tuh. Tujuan mati itu nggak ada di situ. Cuman memang kalau dalam konteks militer ya segala sesuatu resiko pasti ada. Tapi intinya kenapa saya tertarik, kebetulan ada keponakannya yang berangkat ke sana juga ke Libanon itu. Ya yang diceritakan itu ya emang lebih banyak ininya ya. Bagaimana dia melakukan, kenapa kemudian orang Indonesia itu sangat disukai ya pasukan Indonesia itu sama orang-orang itu ya di perbatasan Lebanon Selatan itu. Karena kita tuh
ngajar apa gitu ya, bisa bikin permainan gitu, ngajak main gitu ya. Sementara pasukan lain mah ya kaku aja. Kita bahkan bawa ini kan, kalau pasukan Indonesia kan bawa apa yang kendang gitu ya. Iya. Dari Jawa Barat itu, jadi seninya juga jadi menghibur sebetulnya. Nasi dan Artinya secara bagian dari diplomasi budaya ya. Iya. Cuman artinya dengan adanya kematian ini ya harus evaluasi penuh ya, termasuk mandat PBB itu. Karena ini ada aturan kita itu kan tidak boleh membalas serangan. Iya, betul. Itu juga perlu dievaluasi. Jadi padahal kita siap siaga ya, maksudnya persenjataan ada ya. Tapi aturannya seperti itu. ya. Terus Maisa ini mau nanya, saya penasaran ya. UNIFIL datang ke Lebanon, tapi kok bersamaan ada BOP, kemudian ada Israel, Palestina, kemudian Iran yang memanas itu. Kira-kira ada keterkaitan nggak di situ? Iya. Itu. Kayak jangan-jangan itu disuruh? Enggak. Kalau misalnya dibilang itu, ini kita mau dalam melihat di konteks Amerika sama Israel, memang mereka punya rencana untuk tanda kutip kan mengamankan Timur Tengah, karena harus kita yakini loh, psikologis Israel itu kan negara kecil, nggak semua orang suka gitu, jadi dia punya kepentingan untuk mengamankan tersebut, makanya ada mekanisme yang tadi. Tapi kalau misalnya geser BOP, ya kalau BOP setahu saya baru fokus ke Palestina. Tapi kalau ngomongin tentang Lebanon, emang kan problematik dengan UNIFIL itu dia pasukan peacekeeping, bukan peacemaking. Jadi peace-nya dulu tuh dibikin dulu sama UN, baru dijaga sama UNIFIL ini. Permasalahannya peace-nya nggak pernah kesampaian. Gitu. Jadi selalu ini ya kita nggak bisa mungkirin bahwa kenyataan di Lebanon Selatan itu kan banyak banget faksinya ya, ada para militernya tuh luar biasa. Kalau kita wawancara orang Syria maupun Lebanon tuh selalu kita mikir adalah Anda tuh dalam grup mana, karena different perspektif juga beda lagi gitu. Nah, UNIFIL rentannya di situ. Terus yang kedua rentannya lagi adalah yang tadi Asep bilang, dia nggak boleh, rules of engagement-nya beda. Dia diserang, dia tetap untuk jaga sekitar, bukan menyerang balik gitu. Jadi kalau misalnya sudah sampai titik dia emang sebenarnya seharusnya kalau misalnya rules of engagement-nya sampai titik membahayakan mereka, ya mereka harus serang balik. Cuman kan kembali lagi, ini sangat fragile kalau misalnya serang balik, yang tadinya peace-nya rapuh, makin kayak nanti bakal konflik terus-menerus. Jadi itu dilematisnya ya di Lebanon Selatan gitu. Terus kalau dari perspektif internasional, emang sampai sekarang sebenarnya bukan sampai sekarang ya, dari kematian Yitzhak Rabin tahun 96 ya, terus Shimon Peres itu semuanya emang di Timur Tengah belum ada mekanisme yang bisa tanda kutip mengendalikan eskalasi konflik ini gitu. Karena itu jadi kayak gimana ya, jadi kayak di Israel sendiri itu dijadikan komoditas politik domestik. Itu satu. Terus yang kedua, di regional sendiri kohesi itu kayak persatuan ya, untuk menyelesaikan masalah ini juga tarik ulur. Terus Indonesia juga agak kelemahan yang diplomasi emang benar, tapi kelemahan kita itu adalah posisi kita itu Indonesia itu masih tanda kutip tuh masih melihat Timur Tengah tuh kayak hanya beberapa warna aja, dia nggak berubah. Padahal tuh dia eskalasi dinamika banget. Jadi misalnya kita melakukan pendekatan kepada Mesir, kita juga harus melihat posisi kita dengan Syria sama Lebanon. Kayak sekarang presiden kan dekat banget sama Jordan kan, karena satu lifting di Langley lah atau di mana lah itu, saya lupa gitu. Misalnya mereka satu lifting di dalam waktu pendidikan, itu pun juga mereka berdua juga harus hati-hati untuk tanda kutip memberikan solusi kepada misalnya di BOP ataupun yang lain, karena ini sangat ya tadi peace-nya tuh fragile gitu. Dan di UN sampai sekarang itu baru bulan ini sih, kalau misalnya ini Mei 2026,
baru bulan ini mau dirumuskan bagaimana rules of engagement bagi pasukan penjaga perdamaian di seluruhnya karena kasus kita ini. Gitu. Ini baru direview kembali dan harus ada solusinya. Waktu kemarin karena kita itu terluka sama semuanya dan kayak di Irlandia sama semuanya itu bukan mengecilkan peran Irlandia maupun Spanyol, tapi kan istilahnya penggalangan dari koalisi di UN tuh memang Indonesia jagonya di situ tuh. Jago banget itu dia. Bikin kokus 77 negara itu cepat banget kalau Indonesia. Nah, sekarang Indonesia melakukan itu untuk menekan Dewan Keamanan. Rules engagement harus dirubah karena kayak tadi Kang Asep bilang perlindungan terhadap pasukan personel ya itu harus ditingkatkan karena mungkin kalau ngomongin tentang gua agak ini ya. Ini kan berapa sih kemarin ya? 4 orang ya? 4 itu dulu ada bukan Unifil ya. Dulu di Bosnia itu liftingnya Pak SBY itu juga ke sana. Itu semua they are the best in TNI. Terus akhirnya pas pulang mereka juga they are the best on TNI gitu kan. Jadi 4 atau 6 orang ini yang meninggal tapi 6. Iya, yang gugur ini ya itu kita kehilangan besar karena apa? Itu mereka proyeksinya kan menjadi perwira tinggi. Gitu. Mereka istilahnya gimana? Itu kan kayak S2 S3-nya TNI ya. Betul. Kalau kita kehilangan ini berarti kan kita kehilangan setidaknya 4 orang atau 4 sampai 6 orang yang akan di future 20 years lagi itu mereka jadi bintang gitu. Star itu dalam artian mereka jadi pati gitu. Nah, itu yang kita kehilangan. Jadi nah sayangnya tuh ya tadi ya tadi Mas Musa bilang itu karena kita kalau bagus-bagus itu digebuk-gebukin. Nah harusnya tuh udah berubah. Jadi yang dia udah kena kesalahan orang yang lain tuh harus juga harus mengatakan bahwa ini kita jangan ulangi lagi karena ini mohon maaf ya kita kayak di aparatur ya kita kan dikasih pelatihan sama ini tiba-tiba dia memutuskan cabut gitu, padahal pengabdiannya masih belum kan, itu kan kayak ada kerugian dari negara. Nah ini yang harus sipil itu udah tahu. Kalau ini kejadian nanti di masa depan siapa yang jadi aparatur? Bentar, boleh dipotong. Bukannya ini adalah kecelakaan? Accident, iya di. Resiko iya, tapi kan kita prevensinya gimana? Emang ada gitu? Enggak, modern military itu adalah to reduce the casualty baik itu civilians dan juga military personnel. Gitu. Apa harus peacemaking dulu baru peacekeeping? Gak bisa, kalau peacemaking berarti kan lu kohesi agresif. Making soalnya. Making. Bukannya dirumuskan perdamaian dulu baru ya kan makanya kembali lagi kan turun jagain iya, gitu. Permasalahan kan peace-nya fragile, rapuh gitu kan. Kalau aku nggak tahu ya, mungkin Kang Asep bisa ini posisi politiknya antara Israel Syria itu gencatan senjata atau Iran sama Iran sama yang lain tuh mereka gencatan senjata atau enggak? Kalau gencatan senjata berarti kan mereka technically masih perang. Betul. Ya memang begini, ini langsung ke Iran nih kita. Tapi karena nyambung ya. Gini, pertama kalau saya melihat memang ada Israel sendiri ya, ada upaya untuk artinya tidak mau berhenti konflik ini, gitu ya. Jadi harus tetap tidak mau berhenti. Jadi harus tetap ada itu konflik itu, walaupun ya dengan alasan dia menyerang proksi Iran di Lebanon gitu ya, karena Hizbullah dan sebagainya. Dan ini juga kenapa? Karena kalau berhenti itu yang dikhawatirkan kan dominasi Iran semakin kuat pasti, dan itu pasti gitu. Dan ini pasti ada perubahan besar ya dalam konstelasi di Timur Tengah itu sendiri gitu ya. Nah tadi menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Maisa ya, bahwa tadi ditanyakan juga sama Mas Musa. Jadi kalaupun sebetulnya ada istilah itu Mofal itu jadi bagaimana kemudian skenario ya. Jadi bagaimana ini Mossad, di kerjaan Mossad. Bagaimana dia tuh bikin konflik kecil-kecil ya. Seperti bagi Israel itu membunuh 1 orang 2 orang itu kecil.
Dan ini juga merupakan bentuk provokasi dari Israel. Iya, itu bagian dari supaya ini tidak berhenti. Bahkan Israel dengan mudahnya pernah menembakin itu yang 15 orang perawat itu ya ditembakin satu-satu, kemudian ambulannya sama ambulannya dikubur gitu. Itu pernah dilakukan. Tapi ketika ditentang itu bukan tuh Hizbullah, ketika ketahuan mereka pelakunya itu tidak sesuai dengan prosedur, tapi ya just itu aja sampai segitu aja udah, nggak ada gitu hukuman apa, paling ya katakanlah dipindah tugas tapi ya nggak ada tuh hukuman itu. Jadi nah karena berulang-ulang dan memang tidak ada semacam sanksi yang clear ya, sanksi yang keras mereka, maka itu dilakukan berulang, termasuk apa yang dilakukan oleh Israel ke pasukan UNIFIL ini sebetulnya sehari-hari juga mereka biasa memantau, mereka suka pakai drone. Jadi memantau pergerakan UNIFIL itu mereka lakukan, dan itu tidak diperkenankan, tidak boleh. Tapi lagi-lagi itu tadi ya, aturan kita nggak boleh tiba-tiba mungkin drone-nya boleh ditembak apa enggak ya, nggak boleh juga karena khawatir malah menimbulkan masalah lain. Tapi justru ketika itu celah ya bagi Israel ya, karena mereka merasa di atas angin sebetulnya gitu ya. Jadi ya provokasi itu akan terus terjadi menurut saya selama, makanya tadi upaya perubahan ya peraturan itu juga perlu diprioritaskan. Itu strict banget ya berarti ya. Strict banget, ketat banget di pasukan itu ya. Sebenarnya perubahan rules of engagement itu kan udah mulai tahun 90-an tuh kan kita punya beberapa front kan di Bosnia kita punya, di Sudan kita ada. Di Kamboja kita baru selesai tuh. Terus di mana? Di Rwanda juga sama gitu kan. Gagal Rwanda kan? Rwanda gagal. Kita harus akui gagal karena genosida terjadi kan. Nah, itu terus tapi yang berhasil kan di Kamboja. Tapi Kamboja itu kita harus, itu kan diplomasi Indonesia atau benar-benar Indonesia. Jadi ada bawahnya itu Marti jalan, enggak bukan Marti. Iya, Pak. Alex itu aliran atas. Sama Ambassador Nana Sutis. Nah, itu GNB. Yang pertama almarhum ya. Nah, jadi bawahnya tuh main, istilahnya gini ya, main bawah tuh dalam artian TNI-nya juga melakukan ini. Karena lawannya tuh kan rejim Khmer Merah ya waktu itu ya masih gitu. Nah, yang atas juga harus menekan agar rules engagement-nya itu dipatuhi sama pihak yang terkait. Ada pressure. Nah, di kasusnya yang sekarang, yang atasnya baru sadar sekarang. Jadi kita sudah terlalu banyak korban ya. Korbannya tuh nggak hanya Indonesia kan, ada Irlandia, ada Spanyol, bahkan sampai komandernya itu kan dipilih udah negara yang memiliki tanda kutip punya pengaruh di kedua negara, itu Israel sama Lebanon. Saat ini komandernya dari Spanyol, tapi wakilnya dari Prancis. Dua-duanya tuh punya bisa pressure ke dua negara nih. Tapi tetap rules engagement selalu dilanggar. Gitu. Ini udah dua negara yang kuat nih di UN lah istilahnya. Prancis punya hak veto, Spanyol punya kedekatan secara politik ke Lebanon, terutama buat tekan supaya jangan ada konflik lah istilahnya, percikan-percikan itu. Tapi ya tadi kan saya bilang Israel pakai drone dan wilayah yang di patrolinya Indonesia itu ya kalau di kita kan dapetnya kan kayak tadi ya ada masyarakat ya, tapi itu paling rawan justru malah paling rawan. Karena kadang pemberontak itu ataupun militer kan menyatu lah dengan masyarakat itu yang mereka selalu jadi alasan juga. Kan beberapa kali serangan dilakukan oleh Israel itu kalau menyerang masyarakat mereka alasan karena di sana ada Hamas atau di sana ada Hizbullah, padahal alam ada di asupnya begitu. Itu yang dimunculkan atau yang dilakukan merasa mereka benar untuk menyerang kelompok masyarakat. Bahkan bisa jadi itu pure masyarakat aja gitu ya. Dan faktanya banyak yang terjadi. Jadi serangan-serangan itu ya sifatnya provokasi untuk melanggengkan eksistensi menurut saya. Itu. Mas Maesa, itu masalah peraturan. Jadi harus mau konfirmasi aja sih. Itu beneran harus melewati veto untuk melakukan perubahan peraturan. Veto dari peacekeeping itu. Veto itu hanya menggagalkan usulan. Jadi usulan itu tidak bisa perubahan peraturan. Jadi misalnya satu fokus negara itu
dengan satu ini mengajukan kepada Dewan Keamanan tentang usulan. Nah, kalau di veto usulan ini gagal dan Berarti kontekstual sekali itu politik. Case-nya ini gagal, case yang lain bisa jadi iya boleh. itu boleh gitu. diperbolehkan di Nggak dibabat semua peraturan harus ngikuti yang peraturan ini buat standarisasi nggak ada ya. Dewan Keamanan itu agak beda dengan ECOSOC sama yang lain. Kalau ECOSOC sama yang human HR itu mereka harus berpikir secara integrasi, karena kalau misalnya satu gagal, yang lain bisa kena. Kalau Security Council nggak kayak gitu sih, lebih memang itu real politics-nya hegemon ya, semuanya itu beneran. Jadi itu risikonya nerima rudal itu dong. Iya, betul. Betul. Dan bismillah aja berangkat itu ya. Emang benar. Karena tadi itu peraturannya ya. Iya. Ngeri banget. Selama peraturannya belum berubah ya. Ini ya. Bisa nolak nggak? Bisa nolak nggak? Iya nggak bisa kan. Nggak kalau kita dikirim itu loh. Perubasa nggak bisa. Kalau nolak otomatis ya mungkin nanti akan dampaknya kan banyak terhadap pangkat dan sebagainya kan. Kalau nolak jadi kajur juga kayaknya. Ya itu hanya SKP-nya aja diturunin. Suspend berapa kali. Nggak boleh menjabat. Ini juga ya yang harus disadarkan bagi publik Indonesia itu adalah memang selama ini kita punya sejarah TNI untuk semua Indonesia semua, tapi kita juga punya kewajiban melindungi prajurit kita di luar. Ya. Ini yang kesana tuh muda semua loh. Wah iya. Nggak, kata-kata kita wajib melindungi prajurit kita yang dikirim di UNIFIL. Iya. Emang kita punya kekuatan apa? Sipil itu yang membuat rules engagement-nya kan di UN. Kita main di situ. Di UN. Itu kerjanya sipil. Kan ditolak tadi sama harus mau untuk harus sama veto. Iya kan udah di veto. So what can we do? Ajuin lagi. Terus. Sampai diterima. Gitu. Kan kalau peran negara, kalau perlindungan yang sementara ini kan mungkin melengkapi alutsista, gitu kan. Terus mungkin rompi anti pelurunya sejauh mana gitu kan. Jangan-jangan rompinya pengadaannya ada unsur-unsur mandatory loh. Tapi mereka meninggalnya ini benar-benar dari yang Israel, serangannya Israel. Iya, itu dari sih investigasinya. Tapi kan jadi kita kan, aduh. Kalau seusia kan kita kayak kalau saya langsung bilang, sorry. Itu kan usia kita ya. Iya. Karir kita lagi berkembang. Wah itu. Terus calon jenderal itu Pak yang kesana itu. Bagian daripada entitas negara itu bagian. Iya. Nah di situ ya representing our ini, dan mereka itu kan mereka bisa menjaga diri sendiri lah. Mereka bisa menjaga daerah sana, tapi yang menjaga mereka siapa? Ya yang sipilnya. Tapi itu menarik buat riset loh. Maksudku secara judulnya kayak tulisannya Roland Blacker sama itu ya, Huchon atau siapa itu, Emotion and Politics itu ya. Jadi bisa interview dengan keluarga misalnya. Betul. Bisa interview dengan yang sudah pernah dikirim. Bagaimana cara emosional itu muncul gitu ya. Saya kira yang salah satu yang bisa representatif yang banget yang masih terkenal ya Pak SBY. Gitu. Cuman almarhum Bu Ani udah nggak ada ya. Tapi kalau secara psikologis kita bisa gimana sih warga saat kepala keluarga harus di Bosnia. Ya perasaan-perasaan itu ngeri banget itu kan kan dulu kita sniper L itu di Sarajevo tuh kan satu jalan itu semua sniper. Semua. Iya. Itu makanya tetap masuk ke dalam logika abdi negara gitu. Bahasa abdi negara di situ sebenarnya. Nah, untuk di Lebanon ini emang kita pasukan Indonesia itu tadi saya sampaikan ya, begitu dekat dengan masyarakat itu karena ada namanya tuh konsep CMIC ya, Civil Military Coordination ya. Bagaimana dia melakukan pendekatan secara humanis ya kepada para ya mungkin bisa jadi itu ya orang-orang Hizbullah juga bisa karena menyatu dengan masyarakat. Nah, konsep ini dari mana ini? Yaitu konsep CMIC ini sebetulnya apa ya? Yang ini konsep yang dibentuk atau dari barat atau dari teorisi saja? Kalau saya sih yang saya tahu itu konsep kita. Konsep kita.
Jadi bagaimana untuk realisasinya ya. Jadi dengan pendekatan diplomasi budaya itu yang efektif ya. Jadi intinya kan meredakan ketegangan karena dampak konflik ini kan bicara konflik ini kan panjang ya. Artinya trauma dan sebagainya itu jagonya emang Indonesia gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kita justru yang trauma kan? Yang itu dia masalahnya. Kalau yang pelakunya trauma itu. Itu kan gimana ya? Tawa miris nih sebenarnya. Dia kayak psikolog menyembuhkan orang tapi dirinya bahaya tuh. Aduh, benar-benar. Aduh. Jadi betul evaluasi itu penting. Iya. Apakah masih aman untuk tentara kita untuk stay di sana? Mungkin misinya kan ini selesai Desember ya. Kalau salah. Ya, nggak aman lah. Kita bisa memastikan ya. Nggak bisa pasti. Gitu. Tapi kalau untuk misi sih enggak. Misi itu masih. Karena Mei ini akan deploy lagi kita 700 orang. 700 personil. 700 personil. Per Mei. Per Mei ini. Gitu. Jadi nambah lagi ya Kang ya. Nambah lagi. Cuman kalau ditanya apakah aman, wah dengan very fragile situation in the Middle East. Tapi kalau ini tidak bisa terungkap dengan jelas, ya selama itu pasti dipastikan tidak akan aman. Jadi kalau kasus yang 4 orang ini terungkap dengan jelas gitu ya, sampai ya pelakunya dilakukan tindakan dan sebagainya, itu bisa memberikan rasa aman minimal. Tapi tadi itu aku tertarik bertanya resolusi konflik di yang tadi kamu ungkapkan tentang antara Kamboja tadi, cerita Kamboja kan, sama di Lebanon itu pendekatannya kan, apakah pendekatan di Kamboja itu lebih pendekatan timur atau kemudian Lebanon masih pendekatan barat gitu. Yang itu terkait dengan temuan Kang Asep tadi itu, oh ini kita pakai diplomasi budaya, ini temuan kita sebenarnya pakai osidahan gitu kan. Kendang gitu. Iya. Ini sejauh pengetahuan gue interview sama mantan itunya mereka ya. Jadi God bless them, karena udah pada meninggal. Sebenarnya kalau bentuk agak sulit ya, karena perbedaan values-nya sama aktornya kan lebih rumit di Timur Tengah. Tapi kalau untuk kasusnya kejadian kita di Kamboja itu ada satu tuh persisten dan tidak mengulang lagi apa yang didiskusikan. Jadi langkahnya selalu ada. Dan si Indonesia waktu itu kalau nggak salah ahli Al-Hatta sama Mahrum tuh punya grand design arahnya kemana. Nah problemnya kan kita nggak di Timur Tengah ya Kang, banyak banget model-model ya. Dari dulu tuh. Modelnya Israel apa, modelnya Iran apa, modelnya ini. Nah itu sering nggak ketemu, bahkan memang nggak pernah ketemu ya di situ. Tidak akan pernah ketemu. Nggak pernah ketemu antara. Jadi lebih keras kepala orang Timur Tengah daripada orang Asia Tenggara gitu. Bisa dibilang kayak gitu nggak? Sehingga resolusi konflik itu susah untuk di Timur Tengah. Pokoknya sampai kiamat lah pokoknya. Enggak juga ya. Tapi gini mungkin sedikit yang saya pahami ya. Di Timur Tengah itu kan ada namanya sifat asobiah ya. Sifat asobiah itu adalah fanatisme kesukuan yang sangat tinggi gitu ya. Sehingga mereka tuh menjaga betul gitu ya, yang namanya kehormatan dalam artian. Jadi mau salah mau benar itu adalah suku saya. Nah itu sekarang kan meluas ya, itu adalah mungkin negara saya dan sebagainya. Apalagi kita tahu ya kalau bicara Israel ya, sebenarnya Israel kan bukan Arab sebetulnya ya. Meskipun dia berada di Middle East ya, di Arab gitu ya. Nah itu juga ini kan mengarabkan dirinya dalam artian dia ingin ya mendrive ya semua kawasan Timur Tengah itu ada di dalam genggamannya dengan rencana itu kan bikin the Greater Israel itu ya. Tapi kembali ke tadi ya, kalau lebih keras kepala mana ya, betul kalau Middle East itu bisa dikatakan lebih ini juga lebih kalau bahasa Inggrisnya bedegong ya. Nabi Muhammad jangan-jangan sebenarnya dari Jawa, bro. Melembutkan hatinya orang-orang Timur Tengah. The Prophet itu tokoh hegemon itu. Iya betul. Secara politik luar negeri, Nabi Muhammad tuh tokoh hegemon. Dia datang, semua menghormati itu hegemon. Itu yang nggak ada di
Arabic and Israel Communities Today. Karena dia juga lahir dari suku yang dihormati. Iya. Gitu. Ya. Gitu. Kelembutan Nabi Muhammad itu kelembutan orang Jawa nggak? Bani Hashim. Jadi kalau di Quraisy itu Bani Hashim itu kelompok yang paling dihormati. Itu yang paling dihormati. Dia Hashim. Oh, Hashim. Terus juga dia menikah sama Khadijah kan. Khadijah yang notabene ya pengusaha yang menguasai perekonomian setengahnya apa ya, sepertiga setengah ya. Persian kan soalnya dia half Arabic, half Persia. Luar biasa itu. Jadi kembali lagi kalau misalnya konteks sekarang nggak ada yang mengeratkan. Nah itu betul, tidak ada yang hegemon ya. Karena Middle East kan perlu yang mengeratkan. Tokoh ya. Tokoh. Nah makanya Iran muncul nih. Maksudnya gitu. Maksudnya. Kalau Indonesia kan hampir tiap zaman dia mengeluarkan tokoh. Iya. Oh iya. Benar. Kita hampir tiap zaman loh. Coba kita boleh Soekarno, Soeharto semua sampai sekarang kan. Gitu. Iya. Jadi tiap tempat butuh tokoh. Begitu di HI juga butuh tokoh ini. Kembali ke tadi itu political will dari pemerintah dan diplomasi kita keluar itu sebenarnya niat nggak sih sebenarnya pemerintah kita untuk melindungi gitu loh. Ya saya yakin sih dengan kejadian ini pasti ya harusnya lebih jadi harusnya. Ya, tapi katanya gimana? Kita husnuzon aja dulu. Husnuzon. Bisa menunggu. Ya sisi lain kan ya. Ini kan khotbah Jumat kan. Ya kan amanat institusi konstitusi ya menjaga keterlibatan dunia ya. Kemudian ya tetap setiap kejadian itu kan bukan hanya sebagai peringatan tapi juga menjadi evaluasi ya untuk berarti ada yang salah ini kan gitu, setiap ada yang kesalahan harus jadi apa nih harus diperbaiki karena itu kan berkembang. Lingkungan juga kan berkembang, kita nggak bisa prediksi gitu ya. Tapi keterlibatan Indonesia di sana memang tetap harus ada. Suara-suara dari teman-teman DPR gimana itu? Nah kalau yang saya tahu ya, ya DPR sih mendorong untuk melakukan evaluasi ya. Bahkan ada beberapa fraksi yang katakanlah udah di hold dulu ya gitu ya. Sampai betul-betul apa yang sudah terjadi ini ketahuan betul. Karena selama ini kan kejadian itu kan lewat begitu aja karena betul. Rame hebohnya hanya berapa lama hilang lagi udah gitu kita lupa terus kejadian lagi ingat lagi. Nah itu mungkin Mas Maisa ngirim nggak ngirim apa sih efeknya? Iya. Gue bingung ngapain? Dan kenapa kita tuh harus penting banget ya dengan angka yang banyak kayak gitu? Ya itu komitmen jelas karena konstitusi itu satu. Terus yang kedua sebenarnya ini kan harus pakai cara seperti itu. Iya sebenarnya sih banyak cara. Cuman kan di kita itu masih boleh dibilang terjebak dengan pengiriman deployment militer. Keterlibatan kita itu belum tereksplorasi mau di mana. Waktu itu kalau nggak salah kita pernah mau buat di Afghanistan kan kita nggak deployment militer tuh. Ya. Kita kirim orang ke sana untuk bagaimana cara jadi juru runding ya kan ya, juru runding kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa gitu kan. Cuman kan kembali apakah opsi-opsi itu didiskusikan nggak di pemerintah? Terus terang kalau misalnya pengalaman dulu emang kita masih terjebak dengan deployment itu. Deployment tuh ya militer ke sana untuk jaga. Padahal sih nggak bisa banyak yang dilakukan. Indonesia kan bisa di Filipina waktu tahun 86 sampai 88 Corazon Aquino itu juga deploymentnya bukan militer, deploymentnya ya diplomasi. Gitu. Terus ada lagi di ada satu negara sih bagus ya, tapi emang agak hegemon ya. si Prancis sama Belgia waktu di Rwanda, mereka nggak berani lagi kan deployment karena tadi yang mereka lakukan apa tekanannya kepada jalur-jalur bisnis ternyata yang bisa berpengaruh di daerah situ. Gitu. Jadi ada banyak cara. Cuman kembali di Indonesia pemerintah kita mau eksplorasi itu enggak. Itu jangan jangan berada dalam satu kotak aja nih. Gitu.
Tapi selama ini untuk pengiriman TNI kayak gitu ada manfaatnya nggak ke diplomasinya kita, luar negerinya terutama? Oh iya, jelas. Di UN kita punya kekuatan lebih di situ. Karena gini, nggak semua negara punya kemampuan militer yang bisa melakukan itu satu. Terus yang kedua, nah ini trust buildingnya nggak semuanya loh. Ya ceritain dong di UN Indonesia tuh kayak apa sebenarnya sih? Iya. Maksudku Image kita tuh gimana sih? bingung deh. Kayak ya asal ikut aja lah kan gitu kan. Enggak juga. Kayak ibu arisan gitu. Enggak juga. Tunjukkan ke kita, ke audiens gitu bahwa wah Indonesia keren ya di multilateral PBB gitu, maksudnya khususnya dengan pasukan pengiriman pasukan. Biasanya orang multilateral nih yang kalau ini Mas Mesa, kalau seperti kita selama ini kan yang tahu hanya di Lebanon itu. Tapi pengiriman pasukan perdamaian kita di Afrika itu berdampak luar biasa kepada pembangunan gitu, di Mali, di Kongo ya. Mereka itu ternyata militer di sana itu dia babat hutan gitu ya, bikin perumahan. Itu orang-orang kita loh, orang-orang Indonesia itu jago-jago itu ya, yang kemudian yang membanggakan. Ya, peacekeeping-nya. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Yang deploy itu bukan militer ya, malah polisi. Diminta dari UN itu kita polisi, karena yang diperlukan penegakan hukum. Iya. Dan terkait tadi, penting nggak sih kita menghidup dalam itu rangka gitu ya, kepentingan kepentingan nasional gitu gitu ya. Kayak mata kuliah politik luar negeri di diplomasi itu. Untungnya apa sih sebenarnya gitu? Ya ini bicara kepentingan nasional kaitannya juga Kan dengan rugi doang eksistensi kita ya. Eksistensi kita sebagai negara yang memang pertama tadi amanat konstitusi, kedua juga kita juga kan butuh eksistensi, karena ini kan berdampak banyak. Selain yang intangible kan, selain intangible yang material aja kan. Ya. Kepentingan nasional mergentol dan seterusnya. Itu seperti gini. Gimana? Itu kan promosi para alutsista kita juga. Kalau di contoh di Lebanon itu ya, kita kan ada bawa peralatan, ada ANOA, ada Komodo gitu ya. Nama-namanya dari Pindad itu ya, ada. Oh kita bawa itu? Bawa. Bukan dari PBB-nya? Iya. Bukan. Termasuk itu? Iya. Kita bawa. Duit kita habis-habisan dong di situ juga. Tapi itu jadi promosi, jadi orang-orang, bagus juga nih alutsista Indonesia. Beli itu budgetnya udah budget TNI. Budget TNI itu. Oh. Ya TNI mah uangnya nggak bersedia. Bukan uangnya, makanya itu necessity ya. Tapi kan kalau kita tuh dari situ tuh adalah apakah dia digunakan dengan baik. Nah itu yang. Kalau itu keperluan harus. Dan itu jadi promosi industri. Beneran itu. Betul, jadi promosi industri. Ada yang beli bener. Ada. Anua kita ada yang beli. Ada. Itu ngepek gitu ya maksudnya. Itu dari bisnis ya. Kalau kita dari yang tadi nganjutin yang ada tadi kitanya materialnya. Kalau yang non material. Negara sebagai kepentingan nasional kan. Kalau di ya itu tujuannya kan. Kalau di masa moral semua. Di HR, di human rights. Itu keberadaan kita ikut serta di situ tuh kuat. Kenapa? Soalnya gini. Ini clear ya. Dari 9 konvensi human rights yang sudah keluar dari UN, kita ratifikasi 8. Cuma 1 yang belum. Amerika, hegemon, cuma ratifikasi 2. Nah, dengan kita punya 8 plus ditambah keberadaan peacekeeping level semuanya, kita itu kita mendapatkan kepercayaan. Terus apabila Indonesia merasa punya problematik di level internasional yang berdampak kepada domestik, kita dengan tanda kutip ya mudah ya melakukan penggalangan dukungan sehingga merubah dari keputusan dari internasional. Di situ tuh praktisnya ya. Gitu. Jadi kita memainkan peran banget. Jadi makanya dibilang UNIFIL misalnya pasukan penjaga perdamaian sama kita diplomasi itu erat. Sangkut pautnya dan arenanya nggak hanya di Lebanon, arenanya juga di Jenewa, di Brussels, di Jenewa ya, karena itu tempatnya mereka sama di New York ya kayak kemarin ya kan ya sekarang ya kan ya mereka mau merubah rules engagement, berapa lama itu mereka nggak mau rubah sampai sekarang. Kalau nggak Indonesia yang maaf ya korbannya dari Indonesia penggalangan tuh nggak bakal ada pressure gitu. Nah ini momen ya kadang. Nah, ini momen tinggal konsisten kita mau rubah atau enggak gitu. Gitu.
kita Indonesia Mas. Iya, ngajak teman-teman yang lain. Harus. Dan alangkah baiknya yang melakukan tekanan itu pemimpin tertinggi kita. Gitu. Presidennya. Nah, niatnya gitu kan. Dia sama Macron oke, cuman dia mau ngomong sama Macron nggak ya? Nah itu kan niat sih, insya Allah ada niat lah. Kan balik terus ke Perancis ya. Mumpung si kayaknya udah deket deh sama Macron. Emang dekat. Wakil komandannya Unifil orang dari Jenderal Prancis. Ya Prancis. Tadi yang itu ya menarik, yang belum diratifikasi itu refugees itu kan ya. Refugees ya. Tapi meskipun kita tidak meratifikasi, tapi kita welcome juga kan. Tidak. Hanya karena konstitusi lagi tuh. Iya, yang transit. Nggak, bukan 9 itu kita menjadi negara penerima refugees. Penerima refugees. Ya kan enggak kan? Enggak. Kita nggak meratifikasi, tapi meskipun tidak meratifikasi, tapi kita menerima. Iya. Orang yang nyasar-nyasar kita terima. Ya kan? Udah main orang. Udah main ke kebun sirih belum, Pak? Kebun sirih itu di belakang nasi goreng kebun sirih. Itu ada banyak tenda-tenda, isinya itu orang Syria, orang ini. Saya nggak sengaja itu kan waktu masuk kebun sirih parkir di belakang. Yang merkirin orang Syria. Ngobrol aja bahasa Arab ya. Oh, ya dia ya di situ ya mengandalkan kebaikan kita. Karena mau ditempatkan di imigrasi udah penuh juga. Iya, dan itu banyak. Dan dia banyak penelitian kan Indonesia itu nggak ratifikasi tapi menerima secara kemanusiaan. Baik lagi pada konstitusi bukan konstitusi lagi, pasal sila keberapa tuh kemanusiaan yang adil dan beradab? Kedua. Humanity manusia. Gitu. Terlalu banyak moralnya Indonesia ya, gitu ya. Terlalu manis. Jadi bukan terlalu banyak. Kayak emang gimana? Nah, gini. Kayak contohnya ASEAN juga kan. Indonesia kan selalu jadi leader, teman Soeharto, selalu menjaga stabilitas ASEAN. Tapi yang dapat lebih ke Singapura gitu ya. Gitu-gitu loh. Maksudku Indonesia tidak bisa grab. Jadi kelemahan materialnya. Kelemahan di finishing touch-nya. Indonesia jago itu di awal, tapi finishing touch-nya justru yang dapat untung. Ya, kalau saya sih, my personal opinion is not academic ya, my personal opinion, jadi agak ini because we too big, kita gede banget sih. Iya, gede banget. Itu kan sama kayak London ke Moskow atau London ke Istanbul, kita dari Aceh ke Merauke itu. Banyak banget yang diurusin. Banyak banget. Indonesia tuh banyak banget diurusin. Jadi kalau Presiden Uni Eropa emang bisa jadi Presiden Indonesia misalnya gitu. Tapi Presiden Jerman belum tentu bisa. Itu big. Itu sangat mempengaruhi sistem kita ya, harusnya ya. Sistem kerajaan. Kan masih namanya istana, harus diganti dong. Parlemen atau apa gitu. Harus. Kita ke istana negara, namanya istana negara. Astina kan di mana? Negara Asia Selatan itu. Astinapura itu payang banget. Astina, istana gitu. Jadi kalau diganti keraton ratu. Jadi Padepokan Sunda sama aja gitu kan. Iya. Frame kesadarannya masih kerajaan, walaupun udah dirubah demokratis gitu sih sebenarnya memang. Jadi kebijakan politik luar negeri dan diplomasi kita juga diplomasi zaman kerajaan, kekeluargaan. Sebenarnya enggak, asalkan ini the right person at the right place. Iya, setuju. Bukan right time ya, right time sih nggak bakal. Nggak bakal. Ya setuju aku. Ya kan berkembang juga bicara diplomasi apa gitu kan, banyaknya aktor kan bukan hanya state. Iya. Ada non state dan juga kan sekarang terus berkembang. Non state nanti bilang antek asing. Kita juga loh, kita kan diplomasi juga kan, diplomasi university to university kan. Iya. Kita keluar sana tuh kan ditanya Indonesia gimana? Betul. Otomatis kita kan ngomong apa ya? Betul. Iya. Gitu. Iya sih. Gimana? Ada yang kira-kira terpesona kayaknya. Iya, terpesona dengan semua ilmunya. Pertanyaan yang sekiranya belum seriously terjawab gitu, kira-kira
lebih ke ini sih, mungkin kita lihat di beberapa, misalnya peacekeeping kayak TNI, ya TNI Indonesia kan gabung gitu ya, mungkin juga ada beberapa negara-negara lain yang mengirimkan gitu ya. Dan semalam itu saya lihat ada data yang menunjukkan bahwa beberapa negara yang mengirimkan pasukannya itu memang negara-negara berkembang kayak gitu. Apakah memang seperti itu sistemnya atau gimana sih? Enggak. Itu pengajuan ya. Dari sejarahnya itu juga pengajuan diri. Apakah mau ikut serta. Tapi juga kalau ada beberapa sih the dark side of peacekeeping tuh kan ada funding dari UN untuk apa? Untuk bantuan logistik. Sepertinya dana pendamping aja kan. Dana pendamping. Tapi ada beberapa negara emang mereka bilang ya kalau misalnya kita nggak jadi penjaga perdamaian, kita nggak melakukan modernisasi dari militer maksudnya. Jadi ada kepentingan mereka juga secara praktis lah, secara industri sama semuanya gitu. Kayak misalnya Pakistan sama Indonesia loh, deployment-nya agak banyak. Iya. Oh ya? Iya. Terus ada dari mana lagi? Banyak. Malaysia juga ada gitu kan. Saya nggak tahu Brunei itu juga ikut, nggak tahu ya saya. Gitu. Jadi emang ada. Sudah ada riset atau penelitian nggak sih tentang cost and benefit? Kita keluar berapa, kita untung berapa income-nya dalam pengiriman. Untuk Indo kayaknya belum ya. Tapi kalau ajukan nanti di hibah internal. Kalau untuk Indo belum, tapi kalau untuk di beberapa luar sih udah. Dalam sejarah sarjana hubungan internasional dari awal sampai akhir udah ada riset nggak sih di kita tentang gitu? Iya makanya kalau Indo belum. Karena kalau rugi ngapain kita deploy pasukan kita gitu maksudnya. Ya kalau mau hitungan rugi secara pakai finansial iya. Tapi kalau pendekatannya kita strategic pivoting keluar necessary, perlu kan kita tuh eksis, perlu kita itu kan melakukan tadi ya diplomasi, kita berinteraksi gitu kan. Ada sejarah dulu yang menarik tuh Bosnia. Sebelum deployment waktu itu Pak SBY ke sana, Indonesia tuh kan bikin sukarelawan kepada Bosnia kan. Jadi perang Bosnia itu pasti ingat tuh banyak yang mendaftar sukarelawan ke perang Bosnia kan. Udah siap aja tuh mereka ke sana di jihad gitu kan. Nah di situ government langsung wah ini kalau kayak begini akan mengulang kayak waktu Afghanistan. Ya udah kita deployment aja. Juga mencegah untuk adanya warga sipil jadi para militer di sana, itu juga salah satu pertimbangannya. Itu masuk akal. Seperti ke Afghanistan ya, baliknya kan jadi ini. Yang Afghanistan kita kayak mungkin agak kecolongan ya kan. Kecolongan kita tuh. Masyarakat Indonesia membantu ke sana, pulangnya malah jadi ya kita tahu aja ya gitu sejarahnya. Tapi itu menariknya adalah bisa dianalisis dengan emosi tadi lagi nggak sih untuk ada ikatan emosional sehingga banyak warga Indonesia yang ingin terjun untuk membantu. Di situ mungkin konteksnya agama misalnya. Gitu. Untuk kasus-kasus tertentu sih. Soalnya untuk kasus sekarang Palestina diam-diam aja tuh kayaknya. Nggak ada pergerakan. Lagi diam. Nggak ada pergerakan. Benar. Kan tergantung tokoh ya. Ibarat anak panah tuh lagi ditarik dulu nih. Nanti suatu saat dilepasin lebih kencang. Dan pasti ya aspek kenapa antusias masyarakat kita lagi isu-isu agama itu sangat luar biasa ya. Karena dikaitkan dengan itu tadi ya, kaitan dengan jihad, syahid dan sebagainya. Ke Afghanistan, ke Bosnia, apalagi ke Palestina gitu ya. Nah itu aspek itu juga menjadi perhatian pemerintah saya rasa. Karena kalau itu dibiarkan liar kan itu tadi nanti malah takutnya jadi bumerang ya buat pemerintah kita. Itu menarik berarti buat riset lagi. Nah riset ada dua tuh. Jadi hubungan antara konsep emosi, kebijakan politik luar negeri dan hubungan internasional gitu ya kali ya. Menarik itu. Kebijakan. Agama. Apakah agama itu atas dasar dorongan emosional sehingga ada luaran kebijakan politik luar negeri Indonesia gitu lah untuk misalnya tadi itu membantu deploy
pasukan-pasukan PBB itu sih. Bisa. Jadi bukan alasan rasional, bukan alasan identitas juga, Betul. tapi attachment emosional. But in politics itu kan there's no rational choice. It's just a choice. Iya, itu. Jadi basisnya adalah lucu ya. Basisnya adalah ternyata agama itu lebih dekat bukan spiritualitas, tapi lebih ke emosi. Oh, itu loh. Ya pasti kalau itu. Jadi dorongan untuk melakukan shortcut. Ya padahal fungsinya agama kan fungsi utamanya adalah spiritualitas dan rasionalitas. The more you are spiritual, the more you are rational. Internally. That's the good point in internally, religion. but externally kan you need community to back you up. So when the community is been shattered by other community, then you must feel obligated to defend your community kan. Itu emosi. Ya. Emosi. Ikatan emosi itu ya. Nah, itu tadi yang di Timur Tengah makanya namanya asobiah gitu kali ya. Di situ dorongan fanatisme. Iya. Tapi Timur Tengah tuh have to admit ya. Mereka itu sebenarnya masyarakat yang bisa membedah dia sendiri urusnya kayak gimana, dan mereka bangga terhadap apa yang mereka punya. Itu yang kayaknya Indonesia harus belajar. Itu pernah ada penelitian di Syria sama semua itu, orang Syria tuh bangga banget terhadap Damascus sebagai the center of civilization. So ada gitu. Apalagi sekarang presidennya baru udah aman nih. Gitu kan. Kayaknya one of my goals go to Damascus ya, selain ke Yerusalem ya. Iya. Itu center of civilization. Iya. University of Damascus itu salah satu penyimpan human rights pertama kan di tablet Nebuchadnezzar kan di Damaskus. Ya bukan tujuannya. Ya kita membesar di Indonesia mungkin kita bukan perlu ya. Ada suatu kesadaran membesarkan orang-orang Indonesia dalam konteks kesadaran Indonesianya. Bukan pemerintah. Iya. Makanya kita harus bangga terhadap Indonesianya, bangsanya, bukan pemerintah. Sama nggak dengan nasionalisme? Ya masalahnya nasionalisme itu selalu instrumentalized by the government gitu. That's the problem. Sehingga kita menambah jadi Indonesia skeptis lagi. Padahal kita kan sebenarnya skeptis terhadap pemerintah ya, bukan kepada negara. Masa itu kan kalau maaf. Kalau mendowngrade kata cinta jadi kayak bentuk-bentuk ya emang nggak enak, nggak asik. Tapi lihat the love develop and blossom, nah itu lebih enak. Gitu. Love is blind ya. Cinta nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin, jadi biarkan dia itu mekar. Kan tidak punya anonimnya. Karena saya selalu melihat kebanggaan terhadap Indonesia justru dari Indonesianis yang zaman dulu gitu loh. Peneliti Indonesianis yang khususnya dari Australia tuh mereka tuh kagum banget sama Jawa, Borobudur dan seterusnya itu mereka. Kalau cerita itu kita justru lebih bukan disadarkan tapi lebih ke ngerti gitu ya, lebih ngerti. Indonesia sehebat itu kah gitu pada akhirnya. Karena kita mungkin terlalu dihadapkan berbagai macam pressure dan frustasi oleh kondisi politik kita mungkin. Jadi tidak bisa melihat di enhancement of the world-nya Indonesia, keterpukuan terhadap Indonesia. Politics Indonesia. Nanti khusus ya. That's later I think. Saya beda Gunung Padang nanti. Gitu. Itu aja Oke, mungkin itu aja ya. Kita sudah mendapatkan banyak sekali insight. Mungkin pertanyaan penutup, Mas Musa. Nggak ada sih, lebih teryakinkan aja hal-hal teknis yang memang saya nggak tahu jadi tahu. Teryakinkan kembali, terkonfirmasi semua. Yang awalnya penasaran, tapi sudah cukup memahami lah. Oke, siap kalau kayak gitu. Mungkin terakhir saya izin bertanya ya, mungkin terkait dengan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan gitu. Tadi kan kita menyampaikan bahwa kita selalu mengirim TNI kita gitu ya, kemudian dalam angka yang banyak dan sebagainya kita selalu aktif. Berarti apakah bisa disimpulkan bahwa diplomasi luar negeri kita itu kekuatannya adalah di militer? One of,
tapi bukan the most. Ya. Pada militer. Dalam aspek tertentu ya itu juga menjadi, karena pengiriman keterlibatan kita secara keamanan itu kan sisi lain bagian dari kehormatan negara juga. Tapi ya di samping tadi amanat konstitusi juga ya. Karena kalau bicara keterlibatan dunia emang bukan hanya tugas militer kan, kita juga semua harus melakukan gitu. Tapi one off-nya itu ya militer. Oke. Siap, kalau gitu terima kasih banyak ya kepada Pak Asep, kepada Mas Mesa juga untuk waktunya. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di podcast yang lainnya membahas terkait dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Iya pastinya, karena tadi kita udah bahas ternyata banyak sekali topik turunan ya yang perlu kita bedah gitu. Oke, terima kasih dan semoga podcast ini juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.